Halo teman-teman, kita coba bahas beberapa materi fisika yang mungkin anak-anak sekarang agak nggak suka atau nggak asik lah. Fisika itu apa sih? Buat apa sih? Yang banyak ditanyakan adalah fisika itu nantinya dipakai buat kerja nggak sih? Fisika itu bermanfaat nggak sih buat kehidupan kita? Padahal tanpa sadar kita setiap hari itu selalu ketemu dengan fisika, karena fisika itu fisik di mana segala sesuatu yang ada di dunia ini itu harusnya kita pelajari. Ya, contohnya buat apa sih batu dilempar kok kita hitung, kemudian air yang mengalir kita hitung, kita lari dihitung, mobil dihitung, kenapa semuanya harus dihitung? Biarin aja kan dia. Nah, tapi munculnya angka-angka itu adalah hasil pemikiran dari orang-orang yang jenius-jenius dahulu, kita rangkum supaya kita bisa belajar. Tapi rata-rata anak-anak nggak pada suka karena menganggap bahwa itu sesuatu yang membosankan, gurunya galak, atau ngantuk, atau semuanya jika dikasih sesuatu tentang eksak atau tentang yang berbau angka. Di sini fisika sangat berkaitan erat dengan matematika karena matematika adalah alat hitungnya untuk fisika sendiri. Makanya di saat kita belajar fisika itu matematika harus bisa. Tapi konsepnya adalah kita bisa, bukan hafal. Ingat ya, fisika tidak untuk dihafalkan. Itu menurut saya. Karena saya sendiri nggak hafal rumus-rumus, itu juga nggak hafal. Saya tetap lihat kok. Makanya ada beberapa rumus atau cara yang saya lupa, tapi kita nanti bareng-bareng untuk membuat rumus itu sendiri. Jadi tidak untuk menghafalkan, tapi untuk membuat supaya kita bisa, kita paham. Intinya adalah paham. Saya tidak menuntut untuk bisa mengerjakan atau harus betul mengerjakan, tapi kita paham konsepnya. Yang salah dari kita belajar dulu adalah kita harus tahu rumusnya, kita harus hafal rumusnya. Lah ngapain? Fisika nggak untuk dihafalkan rumusnya, tapi untuk kita pelajari supaya tahu. Contohnya di saat kita mengisi air dalam ember aja deh, yang paling simpel, yang paling sederhana, itu kita lakukan tiap hari, mungkin mandi atau apa. Air yang keluar dari kerannya teman-teman atau adik-adik adalah dari mana? Kok bisa keluar? Kok bisa ditaruh ember dan kemudian embernya bisa menampung, kemudian kita pakai dan airnya habis? Itu kalau kita pelajari tiap partnya, tiap perpis-pisnya itu bisa kita pelajari satu persatu, tapi bertahap. Makanya di sini tahap awal adalah kita mulai kenal fisika mungkin dari SD sudah, tapi mulai ada perhitungan atau mulai ada kasus itu di kelas 1 SMP atau sekarang banyak kelas 7. Saya belajar fisika sendiri dulu S1 di UNES Semarang, pendidikan fisika selama 4 tahun. Juga materi yang dipakai atau cara pengajaran dipakai adalah sama seperti dulu waktu saya SMP, waktu saya SMA. Fisika adalah contohnya, gaya adalah rumusnya dulu dikasih kemudian kita suruh mengerjakan, itu kita pasti nggak bisa. Saya dulu juga nggak bisa kok. Ya bisa karena kita terpaksa untuk mempelajari, tapi kita nggak tahu maknanya. Setelah sekarang saya belajar lebih dalam, saya tahu, itu pun nggak saya pakai untuk kerja karena di sini saya bukan guru fisika, tapi saya tahu terhadap fisika. Jadi di dalamnya sendiri itu yuk kita benar-benar pelajari. Gampang kok, fisika itu mudah. Makanya nanti di sini kita pakai konsep fisika itu mudah. Jadi adik-adik atau teman-teman harus senang dulu, harus mau dulu untuk mempelajari ini. Kalau nggak usah skip aja deh, nggak perlu lihat ini. Jadi kita mulai belajar dari bab 1 kelas 7 SMP. Oke? Terima kasih. Drop it. Besaran itu apa? Besaran itu kan dari kata besar ya. Besaran dari kata besar. Kalau ada besar pasti akan ada kalimat kecil. Nah,
kita belajar ini untuk apa, ya kan? Tujuan kita sekali lagi ada kita belajar ini untuk apa. Kata besaran adalah berasal dari besar dan kecil. Kalian bisa bilang sesuatu itu besar jika, atau sesuatu itu kecil jika, ya kan? Tentunya kan ada yang menjadi patokan. Makanya kita di sini mengambil sebuah patokan, yaitu yang namanya ada besaran pokok, dan besaran turunan. Nah, kalau di sekolah kan mungkin besaran pokok adalah ada 7 buah apa aja, besaran turunan ada berapa apa aja gitu kan. Maka di sini saya nggak hafal besaran turunan itu ada berapa, besaran pokok ada 7 besaran pokok apa aja, nanti aja tinggal kita lihat. Makanya di sini kalau orang tinggi 170 dengan orang tinggi 160, tinggian mana atau besaran mana? Tentunya teman-teman akan bilang ya tinggi yang 170 cm dong Pak, karena ada yang 160. Kalau dia pembandingnya 180 cm, apakah yang 170 jadi tinggi? Enggak dong, dia akan jadi pendek, akan jadi kecil. Lebih tinggi yang 180, ya kan? Nah, di situ ada satuannya, yaitu sentimeter atau meter atau kilometer, ya kan? Di sini kenapa kok ada satuan? Tujuannya apalagi sih kita membahas tentang satuan? Nanti kita flashback lagi untuk video yang lain tentang satuan apa, nanti DM atau di komen kalau memang kita mau belajar lagi satuan. Ini pelajaran anak SD, cuman jangankan ke SD, kita yang baru kemarin aja diajari aja sekarang lupa, jangankan ke SD. Makanya kenapa kok kilometer, meter, sentimeter gitu. Contohnya jika kita ngukur jalan itu 100 km, ya kan? Kenapa aku nggak pakai kilometer, pakainya meter aja? Boleh, cuman kan jadinya 100.000 meter, ya kan? Kebanyakan nol tuh, mubazir, nanti ini tintanya cepat habis, ya. Makanya lebih simpel dengan 100 km. Kalau jalan dia ukurannya panjang, ya kan? Lah sekarang kalau tinggi badan, aku tetap pakainya kilometer aja, 0,001 km. Lucu kan? Makanya dirubah ke meter, kan kali berarti dia 1 meter. Kok 1 meter ya, kayak susah nanti kita. Oh, kalau tinggi badan 100 cm. Nah, tapi oke nih, gitu kan? Ilustrasi ini yang mendasari kita belajar besaran dan pengukuran, ya, supaya kita tahu angka atau grade atau skala. Nanti kita barangkali ada yang nanya tentang skala juga. Di situ alat-alatnya nanti apa aja. Nah, kita belajar di sini. Oke, hapus dulu ya. Oke, kembali lagi teman-teman. Di sini saya lihat ada di materi besaran pokok, ada panjang, masa, waktu, kotak rusuh, dan sebagainya. Nah, di sini nih ya, dilihat ya. Ini 7 besaran pokok, di browsing aja, nggak perlu dihafalin, dilihat aja ya, supaya teman-teman tahu aja ada 7 besaran pokok. Tapi yang biasa dipakai biasanya panjang, pokoknya panjang. Ini setiap waktu dipakai. Ada masa kilogram, ini panjang meter ya. Ada waktu itu sekon atau detik. Nah, ini yang biasa kita pakai sehari-hari. Untuk yang kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat,
dipakai untuk akademisi tapi tidak dipakai untuk sehari-hari. Nggak perlu dihafalin. Nah, ada besaran turunan juga, banyak sekali besaran turunan. Besaran turunan namanya juga turunan, berarti ada pokoknya, ada turunannya. Contoh pokoknya adalah meter. Meter pokoknya. Besaran pokok meter. Nah, besaran turunannya contohnya apa? Kalau kita menghitung luas persegi panjang kan, panjang kali lebar, tentunya kan contohnya 5 meter dikali 5 meter, hasilnya 25 meter persegi. Nah, inilah luas. Nah, ini salah satu besaran turunan, satuannya meter persegi. Meter persegi artinya meter kali meter ya. Ada juga mungkin volume, panjang kali lebar kali tinggi, 5 kali 5 kali 2 berarti berapa ini? 50 meter pangkat 3 atau biasa disebut dengan kubik. Nah, ini ada beberapa kumpulan kumpulan besaran pokok jadi satu nih. Ini meter kali meter kali meter. Nah, ini yang jadikan dia besaran turunan gitu. Nah, di sini nih ada beberapa besaran turunan, contohnya nanti bisa di browsing sendiri ya. Oke. Nah, udah itu aja sih besaran. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa DM ke Instagram saya atau di komen juga bisa, cuman biasanya kalau komen agak susah kebaca. Kalau DM mungkin bisa langsung saya baca, kalau langsung saya balas saja nanti di Instagram. Tuh, pengukuran, mengukur. Nah, tadi seperti contoh tinggi manusia atau tinggi gedung ya, gampangnya tinggi manusia yang kita normal aja lah, yang sehari-hari aja, kita jangan yang kecil-kecil nanti susah. Tinggi manusia ini kan kita ngukur pakainya apa? Nah, pakai meteran. Tinggi manusia katakan kan bervariasi tuh, ada yang 170, ada yang 160 gitu kan. Nah, alatnya apa? Mistar. Kalau ini gampang, penggaris kalau kalian bisa nganu penggaris. Ada apa ini? Jangka sorong. Tahu nggak jangka sorong? Jangka sorong, jangka yang disorong. Nah, gini nih. Oke. Ada dua, yaitu dia yang masih analog, masih yang manual, ada yang digital. Cara pemakaiannya nanti browsing aja di cara pemakaian atau cara menebak atau melihat skalanya di jangka sorong. Yang lebih kecil lagi ada juga mikrometer skrup. Mikrometer skrup kan, kenapa kok skrup? Dia cara pemakaiannya itu kalau tadi sorong digeser, kalau skrup nanti ada skrupnya diputer ya. Ada yang digital, ada yang analog tuh di sini seperti ini bentuknya. Oke. Yang ukur waktu tentunya jam. Kalau lebih teliti lagi stopwatch, biasa dipakai sekarang di jam juga ada, di handphone juga ada, tuh kan. Terus ada yang pendeteksi suhu. Pendeteksi suhu itu termometer. Sekarang banyak sekali termometer yang kayak termometer gun itu, jadi pakai laser aja diarahkan ke kepala kita atau ke badan, itu langsung terdeteksi suhu tubuh kita. Itu sekarang canggih sekali, sudah tidak perlu manual lagi. Biasanya kalau di materi sekolah itu sampai ke bab besaran dan pengukuran itu ke suhu. Kita bahas suhu, mau nggak bahas tentang suhu? Ini mulai di angka-angka nih. Kalau di angka-angka saya nggak tahu apakah angka itu keluar rumus 5:8 kalau dari Reaumur ke Celsius atau 8/10 kalau dari mana, itu saya nggak tahu. Coba kita buat rumusnya sendiri bareng-bareng. Kenapa sih kok kita bisa keluar dari Celsius itu 0 sampai 100 ya. Terus ada lagi Reaumur itu 0 sampai 80. Terus yang Fahrenheit
itu dari 32 tuh kan, bikin susah kan ini kan angkanya kan. Kenapa kok nggak kita ya pakai Celcius aja deh biar enak, Reaumur aja deh atau Fahrenheit aja. Ada lagi Kelvin, itu dari mana nih? Malah startnya dari 273 ke 373 tuh kan, marai bingung. Ini itu di tiap-tiap negara pemakaiannya beda-beda, tapi di Indonesia di kita dijadikan soal supaya pusing. Ini sebenarnya ke arah nanti babnya itu pakai ke skala sebenarnya. Ini tuh skala. Kalau kita dulu di skala paham katam ya ngerjain kayak gini gampang aja sih. Nah ini sini hubungan Celcius dengan Reaumur 5:4, hubungan Celcius dengan Fahrenheit 5:9 kurangi 32. Itu kan bingung ya, susah ya, tapi mau nggak mau harus kita pelajari. Kenapa tuh? Kenapa Celcius banding Reaumur itu kok 5:4? Asalnya dari mana? Gitu kan? Tuh, lihat skalanya. Celcius 0 sampai 100, Reaumur 0 sampai 80. Artinya yang Celcius dia 100 dibanding Reaumur 80, berarti dia 10:8. Loh, kok 10:8? 10:8 sama 5:4 sama nggak? Pada baik kalau bahasa Tegal, sami mawon, sama aja. Ya, karena 10:8 kalau kita sederhanakan 5:4. Oh, ternyata 5:4 itu dari sini. Gitu kan? Nah, ada lagi Celcius dengan Fahrenheit. Berapa tuh? Dari Celcius kan dia kan angkanya 100. Oh, atau skalanya 0 sampai 100 kan. Nah, Fahrenheit berapa? 212 dikurangi 32 berapa berarti? 190 ya? 90 atau 180 ya? 180 ya? Nah, kalau kita sederhanakan berarti 10 dibanding 18. Sederhanakan lagi 5:9. Nah, ini kenapa kok 5:9? Karena jangkauannya ini kan 212, 32 sampai 218 kan ini 180 nih. Nah, situ 5:9. Tapi ingat, karena Fahrenheit itu mulainya tidak dari angka 0, dari angka 32, makanya dia nanti pada saat pengerjaannya setelah ketemu skalanya itu nanti dikurangi dulu 32 atau ditambah dulu 32 tergantung mana yang mau kita cari. Kan bahwa fisika dipakai untuk kerja nggak sih? Fisika dipakai untuk kehidupan sehari-hari nggak sih? Jika nanti adik-adik sudah ke level yang lebih tinggi, jelas sekali besaran dan pengukuran dipakai untuk semua aspek. Mau jurusan apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Ya, tentunya ini jelas membikin atau membangun sesuatu pasti ada ukurannya. Jembatan, gedung, semuanya. Nah, fungsinya untuk ini. Lah, aku nggak suka teknik sipil, Pak. Aku lebih suka mungkin apa ya, desain grafis, atau lebih suka aku lebih suka perbankan, aku lebih suka jadi apa, pejabat perlu ukuran loh, jangan dikira, ya kan, karena anggaran itu juga harus ada ukurannya, ada teknis caranya. Makanya di sini sangat perlu. Mungkin di kerjaan kalian ada target, kamu harus target 100%. Kalau bisa target 100% tak kasih bonus gitu kan. Ya. Tapi ternyata closing di tanggal mungkin di tanggal 25. Target baru 80%. Duh, masih ada 5 hari lagi nih.
5 hari lagi. Supaya bisa 100% caranya gimana? Nah, kekurangannya berapa sih? Oh, kurangnya 20%. 20% dibagi 5 hari, ketemunya berapa? 4%. Aku harus kejar tiap harinya 4% supaya tembus dapat bonus. Tuh. Pengukuran. Lagi ke pengukuran, ya. Makanya kita setiap melakukan sesuatu pasti di situ ada satuannya, satuan besarannya, ada ukurannya supaya kita dapat menjangkau. Biasanya kan orang kerja kan tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu kan. Nah, dia deadline ininya nanti yang dikejar. Dipakai semuanya, ada ukurannya. Kalian kalau suka fotografi justru malah di situ ukurannya malah banyak. Ada ISO-nya, ya kan, ada pixelnya. Terus ngeditnya semua harus ada ukurannya gitu kan. Oke, selesai, finish di materi besaran dan pengukuran. Terima kasih sudah menonton channel saya. Untuk adik-adik yang belum paham atau mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang sekarang dalam masa pandemi masih ngajari anaknya, bisa DM di Instagram saya johanjaya88 bisa, atau di sini nanti saya cantumkan, atau di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share supaya saya bisa semangat untuk membuat materi ini lagi. Oke, kita ketemu ke bab selanjutnya, yaitu bab 2. Apa nggak tahu, coba nanti tak lihat dulu bab 2 kelas 7 itu apa, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih.